Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini di hari Senin yang penuh semangat ini. Pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang tentunya kami kembali hadir menemani pemirsa di rumah dalam program acara Dialog Kita, Dialog Hidup Sehat. Dan seperti biasa dalam Dialog Hidup Sehat kali ini kami akan menyajikan sebuah tema yang akan diperbincangkan bersama dengan dokter kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada kita semua terkait bagaimana kita harus menjaga kesehatan di dalam kehidupan kita. Untuk itu tema yang akan kita angkat pada siang hari ini berkaitan dengan anak-anak nih. Nah, jadi cocok sekali untuk para pemirsa TVRI Jambi yang memiliki anak-anak kecil nih ya. Dan apalagi nih pada fase pertumbuhan giginya dan ketika giginya udah tumbuh, nah ini fase-fase perawatan yang menjadi hal yang sangat penting. Nah untuk itu kita akan membahas terkait penyebab gigi karies pada anak dan penanganannya. Nah sudah hadir di studio TVRI Jambi seorang dokter yang sangat cantik sekali, merupakan dokter spesialis gigi anak. Kita sapa terlebih dahulu, sudah ada Dr. Yeni Elvira, MDSC KGA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Mutia. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Sehat luar biasa ya. Kalau bertemu dengan anak itu bawaan pasti yang pertama selalu cerita. Iya harus ya, harus ya, kalau nggak takut nanti anak-anak ke saya ya. Baik dokter, sebelum nih lebih jauh nih kita mau ngobrolin tentang penyebab gigi karies pada anak dan cara penanganannya. Kita mau tahu dulu dong dokter, ini pendidikannya MDSC KGA. SPKGA ya? Iya, apa sih itu dokter nih? Oh iya, saya untuk pendidikan spesialis alhamdulillah menempuh di Universitas Gadjah Mada. Saya memang mengambil jurusannya yang double degree ya. Jadi MDSC itu sendiri adalah Magister Dental of Science. Jadi memang Magister Dental of Science itu adalah jurusan untuk S2 yang memang bertujuan untuk di bidang kedokteran gigi klinisnya. Jadi mungkin nanti lebih ke edukasi, lebih ke pemahaman tentang kedokteran giginya itu sendiri. Kemudian untuk spesialis kedokteran gigi anaknya itu memang penjurusannya lebih ke spesialistik untuk kesehatan gigi anak itu sendiri. Karena pada dasarnya untuk kesehatan gigi anak seperti yang kita tahu ya Mbak Mutia ya, hampir 90% gigi anak Indonesia itu rata-rata mengalami karies gitu. Jadi itu menyebabkan saya tertarik untuk mengambil kedokteran gigi anak. Seperti itu. Menarik nih, sebagai pemantik di awal tadi dokter udah menyatakan bahwa hampir 90% nih dokter ya. Wow, berarti itu sebuah data yang cukup tinggi sekali nih ya. Dari 90% gigi anak Indonesia itu karies. Nah, untuk itu pemirsa, kami juga membuka line telepon bagi Anda nantinya yang ingin bergabung dan berkonsultasi pada siang hari ini terkait apa sih penyebab gigi karies pada anak dan bagaimana cara penanganannya. Nah, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 Kalau kita ngomongin gigi karies nih dokter ya, nah tadi dokter udah bilang di awal tuh 90% nih anak Indonesia itu rata-rata memang ada nih gigi karies. Betul. Ya. Kita boleh tahu dulu nih dokter, yang dikatakan sebagai gigi karies ini yang seperti apa sih dokter? Baik, ini kita bahas secara umum ya, maksud untuk pemahamannya aja. Jadi memang pada dasarnya gigi karies itu adalah gigi yang mengalami kerusakan yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri, dan biasanya ada faktor pencetusnya gitu aja. Faktor pencetus seperti dari makanan manis yang mengandung kadar gula tinggi gitu ya. Nah biasanya ini karies itu tidak semata-mata langsung saat itu terjadi, tapi dia membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk menyebabkan kerusakan yang lebih dalam dan lebih jauh. Dan biasanya sih keluhan awalnya itu pastinya ada rasa ngilu gitu kan, kemudian ada gambaran putih gitu ya, ada gambaran seperti kekuningan, garis-garis kuningan yang pada awalnya mungkin kita tidak sadari ya, tapi lama-kelamaan dengan pola makan yang mungkin tidak kita jaga gitu kan, dengan kandungan gula yang tinggi, kemudian pola hidup dan cara sikat gigi yang tidak baik gitu, sehingga menyebabkan yang tadinya mungkin cuma garis putih aja atau garis kuningan aja, lambat laun makin meluas dengan ada infeksi bakteri yang semakin berterusan gitu ya. Iya. Kita udah sama-sama tahu mungkin sering nih ya kalau melihat gigi anak nih biasanya seringnya coklat-coklat gitu dok. Ya itu ya dokter ya.
Baik, Betul sekali. Dok, nanti kita sambung lagi ya dokter Baik, ya. baik, Dan baik. pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena hidup sehat masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam program Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait penyebab gigi karies pada anak dan penanganannya bersama dengan dokter gigi spesialis anak, dokter gigi Alfira. Dan dokter tadi apa sih gigi karies itu? Nah, kalau kita ngomongin lebih lanjut lagi nih dokter, gigi karies pasti ada penyebabnya. Betul sekali. Kira-kira yang menyebabkan gigi karies ini muncul pada anak apa aja sih dokter? Kalau kita berbicara mengenai penyebab ya Mbak Muti ya, itu penyebabnya ada dua, dari faktor internal sama eksternal. Jadi kalau faktor internal, jika karies itu terjadi pada gigi susu, yang perlu kita lihat di ke belakang adalah bagaimana kondisi saat ibu mengandung, gitu ya. Jadi memang benih gigi susu itu sendiri itu tumbuh saat janin di dalam kandungan ibu berusia 2 bulan. Nah, biasanya dalam fase tersebut ibu sedang mengalami masa-masa sulit. Biasanya kan bisa terjadi hiperesmesis atau kesulitan mengkonsumsi makanan tertentu gitu ya. Nah, sedangkan pada saat itulah dibutuhkan vitamin-vitamin atau mineral-mineral atau nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada tulang dan giginya gitu ya, dan organ-organ tubuh lainnya. Nah, sering saya temui, kenapa ya dok kok pada saat baru tumbuh benih gigi kok tiba-tiba giginya langsung merusak gitu ya, atau gripis gitu ya. Nah, kemungkinan besar pada saat ibu mengandung itu, ibu ada mengkonsumsi obat tertentu atau kekurangan mineral atau nutrisi yang dibutuhkan pada saat pembentukan benih gigi tersebut gitu ya. Karena untuk pembentukan gigi itu sendiri kan membutuhkan kalsium dan fosfor ya Mbak Mutia ya. Mungkin karena tadi mungkin muntahnya yang terlalu hebat, kemudian makanan yang dibutuhkan itu juga kurang terserap dengan baik gitu ya. Jadi akibatnya pada saat pembentukan giginya tidak terbentuk dengan sempurna gitu. Nah, kemudian untuk faktor eksternal sendiri itu dari faktor makanan biasanya, atau misalnya dari faktor asupan susu formula ataupun dari kandungan ASI yang diberikan oleh ibunya. Karena jangan salah, walaupun dikatakan anak saya ASI dok, tapi kok kenapa giginya rusak dibanding dengan anak yang sufor gitu ya. Nah, ASI walaupun ASI sendiri itu juga bisa menyebabkan karies yang sama dengan pemberian susu formula, ditambah dengan kebiasaan mungkin ibu kurang untuk mengoptimalkan pembersihan giginya di rumah. Jadi sedari dini, di saat anak kita baru lahir, di saat anak kita udah mulai menyusui, sebaiknya kita sudah mulai melakukan tindakan pencegahan, misalnya dengan membersihkan gigi atau gusinya. Jika belum ada gigi, gusi dan lidahnya dulu kita bersihkan, baru nanti setelah giginya tumbuh baru mulai beralih ke giginya gitu. Oke, berarti nih kalau penyebabnya sudah ada dua, internal dan eksternal. Betul sekali. Dokter, menarik dokter, kita mau mengulik dari sisi internalnya dulu nih dokter ya. Dokter sampaikan bahwa memang pada saat usia kehamilan 2 bulan ternyata di situ memang kita membutuhkan asupan tadi ya, membentukan benih gigi tadi. Nah, ini berkaitan memang apalagi ibu-ibu yang mengandung di usia trimester pertama, ini kan itu lagi mabuk-mabuknya ya. Bahasa di awal masyarakat ada yang bahkan sampai bed rest total, istirahat total, tidak bisa ngapa-ngapain nih dokter. Nah, lantas kan banyak nih ibu-ibu mengkonsumsi akhirnya ya penunjang obat atau vitamin yang masuk. Nah, bagaimana kita bisa menggantikan peran maksimal untuk bisa diasup zat kalsium dan fosfor ini ke dalam tubuh ibu hamil ini dokter? Iya. Memang pada dasar penggunaan vitamin dan fosfor atau kalsium dan fosfor yang diberikan oleh dokter kandungan itu sebenarnya sudah memenuhi syarat kebutuhan pada dasarnya gitu ya. Jika memang kondisi ibu hamil tersebut tidak mencukupi untuk asupan nutrisi yang dibutuhkan pada saat pembentukan tulang dan gigi ataupun organ-organ tubuh lainnya gitu ya. Jadi tambahan dari misalnya kandungan obat yang diberikan oleh dokter-dokter kandungan itu sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Cuman nantinya kita lihat jika memang kondisi ibunya kondisinya sudah lebih baik, mungkin penggunaan kalsium yang berlebih mungkin sebaiknya kita kurangi gitu. Jadi kalau misalnya si ibu sudah bisa minum susunya dengan baik gitu ya, susu yang mengandung kalsium atau makanannya sudah bisa nutrisi serapannya
juga udah mulai lebih baik gitu ya. Nah mungkin obat-obat tambahan itu bisa kita konsumsi dengan batasan yang sudah dikonsulkan kepada dokter kandungannya seperti itu. Karena tidak cuma untuk gigi aja ya, pada dasarnya vitamin yang diberikan, tapi juga untuk perkembangan otak gitu ya, untuk organ tubuh untuk anak itu sendiri. Nah, ini menarik nih dokter ya. Tapi kita ingatkan juga untuk pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0741663855 atau di 08117433 Anda dapat menanyakan seputar nih permasalahan karies gigi pada anak dan cara penanganannya bersama dengan dokter gigi spesialis anak di studio TVRI Jambi siang hari ini. Dok, kalau kita lihat nih dokter ya, setelah anak lahir, gini dokter ya, tadi dokter menyampaikan ternyata seorang ibu juga sudah harus lebih memawas diri nih ya, untuk membersihkan kesehatan mulut, lidah, gitu dokter ya. Nah, sebenarnya kenapa sih gigi karies ini banyak terjadi nih dokter? Kalau kita mau menyalahkan si anak bayinya kan dia belum bisa ngapa-ngapain ya dokter. Betul sekali. Gitu. Nah, ini permasalahan besarnya di mana nih dokter? Iya. Mungkin lebih tepatnya pemahaman dan edukasi ya, mungkin yang belum sampai dengan tepat gitu ya ke mungkin ibu lebih ininya, karena ibu yang paling dekat dengan anak dan ibu yang mengandung gitu ya. Nah sebenarnya pemahaman edukasi itu harusnya sudah menjamah hingga sampai ke bagian-bagian terkecil dari keluarga itu sendiri gitu ya. Ibu sendiri juga bisa untuk sekarang udah lewat sosial media udah banyak ya tentang pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut, atau bisa juga saat ibu sedang berkonsultasi dengan bidan atau dengan tenaga kesehatan lainnya, itu udah bisa tuh dipertanyakan itu bagaimana cara saya untuk menjaga kesehatan gigi anak saya gitu kan. Kemudian juga dari bidang kesehatan sendiri itu dari Menteri Kesehatan juga udah mulai mengarahkan nih dokter gigi ke posyandu gitu ya. Nah jadi sudah ada edukasi dari posyandu terhadap ibu-ibu hamil seperti itu. Jadi memang edukasi tentang pemahaman gigi itu sendiri sebenarnya untuk saat ini udah mulai ya, udah mulai ada awareness atau pemahaman kemajuan tentang kesadaran bagaimana cara memelihara gigi dan mulut anak sedari dini gitu. Nah itu udah banyak sekali info-info tentang gigi dan mulut dari sosial media gitu. Berarti memang sebagai seorang ibunya memang harus sekali. lebih lebih kritis ya, terbuka ya dengan perkembangan yang ada gitu ya. Nah ini dokter, kalau kita juga melihat dokter ya, pertumbuhan gigi anak ini kan berbeda-beda ya dokter ya. Iya, betul. Ada yang anak udah tumbuh giginya lebih cepat, kemudian jalannya agak lambat, kayak gitu ya dokter ya. Entah mitos atau fakta nih dokter, kalau kita melihat dari teori kesehatannya seperti apa. Ada yang anak-anak kan rata-rata tumbuh duluan di gigi depan gitu ya dokter ya. Nah kalau untuk pertumbuhan gigi anak normalnya itu memang di rentan usia berapa dokter? Kalau ditanya untuk pastinya itu berbeda-beda ya. Untuk tiap anak itu berbeda-beda karena secara teori memang usia pertumbuhan gigi susu itu dimulai dari usia 6 bulan. Nah, dimulai dari usia 6 bulan itu udah mulai anak memasuki fase MPASI. Ya kan? Nah, kalau secara teori juga kita katakan memang pertumbuhan itu mulai dari gigi depan. Gitu ya, mulai dari gigi depan, tapi ada juga gitu yang tumbuhnya mulai dari gigi belakang. Nah, jadi ibu tidak perlu khawatir gitu, tidak perlu merasa normal itu, cuman mungkin sedikit agak berbeda aja gitu ya dari kondisi umumnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita katakan itu abnormal, enggak gitu, karena memang kondisinya aja yang berbeda gitu. Nah perlu kita awasi kalau seandainya, waspadai kalau seandainya ternyata anak sampai usia 4 tahun itu belum tumbuh untuk gigi susunya gitu. Ada seperti itu. Misalnya udah mulai usia 2 tahun ke atas, 2, 3, sampai 4 tahun itu mulai kita waspadai kenapa gigi susunya tidak ada yang tumbuh. Nah itu kemungkinan besar memang tidak ada benih gigi susunya. Nah itu yang harus kita perhatikan gitu. Tapi jika memang sampai usia 6 sampai 2 tahun, bisa dok anak saya udah 1 tahun lebih nih dok gitu kok belum tumbuh gigi, itu masih wajar gitu ya, masih dalam fase usia itu gitu, dalam fase tinggal menunggu sebenarnya gitu kan. Nah tapi harus tetap kita konsultasikan dengan dokter gigi anaknya gitu. Nanti ini sebenarnya ada nggak ya dok benihnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu dari awal ternyata anak ini tidak mempunyai benih gigi susu, kita udah mulai harus
apa yang akan kita lakukan, merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk gigi, apakah gigi permanennya ada atau tidak nih, gitu kan, karena gigi susunya udah nggak ada, gitu ya. Nah perlu kita nanti kalau nggak ada gigi permanennya karena gigi susu udah nggak ada, ini mesti gimana ya dok? Nah itu nanti dokter akan membuat rencana-rencana perawatan setelah itu supaya anak bisa menggunakan rongga mulutnya dengan baik, karena memang rongga mulut itu penting sekali ya mbak ya, apalagi kalau misalnya gigi itu kan penting sekali gitu ya, karena tidak cuma untuk makan aja atau menggigit sesuatu aja gitu ya, tapi juga yang paling penting adalah untuk cara bicara gitu ya, karena kalau nggak ada gigi ya, karena nggak ada gigi mungkin terasa ya beda gitu ya, apalagi kalau nggak ada gigi kita makan juga sulit gitu ya, pengunyahan juga sedikit terganggu, kemudian juga dari pengunyahan dari gigi tersebut juga berpengaruh terhadap kognitif atau kepintaran anak gitu. Nah jadi memang apa namanya, jika memang tidak tumbuh gigi kita perlu waspadai, kenapa gitu ya, tapi kalau rentang usianya masih di antara 6 sampai 2 tahun itu masih dianggap normal gitu. Masih di tahapan normal kan ya? Iya. Ketika gigi anak ini sudah tumbuh nih dokter ya, biasanya dulu nih di depan, dia belajar menggigit-gigit gitu Iya. ya. Nah lantas apa sih yang seharusnya memang kita lakukan nih dokter agar memang kariesnya tidak muncul? Iya. Karena kan sudah itu yang sering abah ini kita sebagai orang tua. Betul Mau sekali. disikat gigiin nggak tega nih dok, kan? Anaknya nangis-nangis gitu. Betul. Itu gimana harusnya? Iya. Nah, jadi memang perawatan gigi dan mulut itu memang harus dari dini ya, dari sebelum punya gigi pun juga orang tua udah harus mulai nih membersihkan rongga mulut anaknya tadi gitu, walaupun cuma berbentuk gusi aja ataupun cuma ada lidah dan gusi aja gitu di dalam rongga mulutnya, itu udah harus mulai. Jadi di saat orang tua sudah mulai belajar, anak akan mulai terbiasa ada sesuatu yang menyentuh di rongga mulutnya gitu ya, apalagi anak kan ada masa-masa nanti fase oral memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya gitu kan. Nah ya walaupun belum ada gigi tapi udah ada sesuatu gitu, karena itu orang tua juga harus tetap rajin membersihkan, membilas giginya misalnya dengan menggunakan kasa dengan yang udah dicelup air hangat, dilapkan ke gusinya. Nah itu, atau disikat dengan menggunakan, sekarang ada yang silikon ya, sikat gigi silikon, dibersihkan pelan-pelan. Apalagi kalau sudah menggunakan, apalagi sudah ada giginya gitu. Kalau sudah ada giginya otomatis harus lebih lagi nih, apalagi kalau sudah punya mengkonsumsi makanan tertentu gitu kan, mulai dari MPASI dan sebagainya. Nah itu harus mulai dibiasakan untuk menyikat giginya walaupun tidak menggunakan pasta gigi terlebih dahulu begitu. Ya memang kita sudah harus, soalnya anak-anak udah nyikat giginya udah diajarin, jadi nggak tega tuh harus dihilangkan, harus dihilangkan, harus tega, karena lebih baik mendengarkan anak menangis saat dibersihkan giginya ketimbang mendengar anak menangis saat sakit gigi. Ya, kalau udah sakit gigi nggak cuman anaknya aja yang kesakitan, ibunya juga kesakitan ya. Ya betul sekali, betul sekali. Oke, nah dok, kalau memang misalnya dia ini kan anaknya tuh gigi nih dokter ya, kalau dia pasti memang lengkapnya sampai anak punya semua sampai geraham ini, bisa di rentang usia berapa tuh dokter? Kalau untuk gigi susu itu sendiri dari mulai usia 6 sampai 2 tahun. Tapi kalau untuk gigi permanennya itu mulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Oke, dok, dijeda dulu dokter ya. Boleh, sebelum silakan. dijelaskan lebih lanjut. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan tentunya kita masih bersama dengan Dr. Gigi Yeni Elvira, dokter gigi spesialis anak, dengan pembahasan kita adalah penyebab gigi karies pada anak dan penanganannya. Sebelumnya kami meminta maaf jika tadi di awal ada terdapat gangguan suara ataupun tadi ya audio yang didengar pemirsa di rumah karena ada sedikit kesalahan teknis. Dan untuk pemirsa juga kami ingatkan bagi yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, Anda dapat menghubungi kami di 0741663385 atau di 08117433 133. Baik dokter,
kita nyambung kembali ngobrolnya nih. Baik. Dokternya nih lagi seru-serunya nih dokter ya. Nah, terkait tadi ya dokter ya, perkembangan gigi pada anak tadi di usia tadi 6 bulan tadi dokter ya. Iya, betul. Sampai dengan 6 tahun itu nanti gigi susu tadi dokter ya. 6 sampai 12 untuk 12 untuk gigi susu. 6 sampai 2 tahun untuk gigi susu, 6 sampai 12 untuk gigi permanen. Gigi permanen, iya, oke dokter. Nah, kalau kita melihat nih dokter ya, kan memang kebiasaan kita nih dokter, anak-anak ini apalagi yang ibu-ibunya kerja nih dokter ya, itu dikasih sufor, kemudian setelah dikasih sufor ini sampai tidur tuh terbawa nih dokter, anak nggak mau tidur kalau dia nggak ngedot. Nah, itu gimana nih dokter? Badan rata-rata anak yang udah ngedot itu giginya udah habis semua tuh di depan dokter, udah tinggal tunggu giginya aja. Betul sekali. Nah ini itu juga masuk ke dalam karies ya dokter? Iya, itu memang, itu kalau kita namakan memang nursing bottle ya, karies. Jadi memang karies yang disebabkan oleh gigi susu, yang disebabkan oleh susu ya, karies disebabkan oleh susu. Nah, untuk penanganan atau pencegahannya sebenarnya jika kita memang sudah membiasakan anak dengan menggunakan susu formula atau botol susu, dan pada saat sudah tertidur anak diberikan lagi gitu ya susu formula atau botol susu ataupun ASI pun itu sebaiknya dibersihkan kembali gitu. Jadi memang pada saat anak tidur itu kondisi giginya itu udah harus bersih gitu. Kenapa? Karena memang air liur itu di dalam rongga mulut pada saat kita tertidur itu tidak bekerja, jadi tidak membilas keseluruhan dari permukaan gigi, dia cukup tergenang di sana. Nah pada saat itulah bakteri yang ada di dalam rongga mulut itu bereaksi atau berproses dengan cepat dibanding pada saat kita dalam keseharian ya. Maksudnya pada saat kita bicara kan masih ada ini ya, masih ada bilasan dari air liurnya. Nah makanya disarankan memang setiap kita mau tidur atau anak mau tidur harus bersih kondisi rongga mulutnya gitu ya, harus disikat. Nah jadi kalau memang ternyata anak aduh dok nanti tengah malam nih bangun lagi nih dok, rewel nih dok, dia minta susu gitu ya. Nah ibunya berarti harus kita kencengin nih gitu kan ya. Setelah anak mengkonsumsi susu tersebut memang harus kita bersihkan lagi gitu. Jadi walaupun anak sedikit rewel nantinya terbangun setelah menyusui sudah kenyang nih, nyenyak tidurnya, kemudian kita terpaksa jadi terbangun karena harus kita bersihkan lagi rongga mulutnya. Tapi lambat laun anak akan mulai terbiasa dengan kondisi seperti itu. Jika memang orang tua mulai membiasakan sedari dini untuk membersihkan gigi anak pada saat dia akan tidur atau saat sedang tertidur gitu ya. Nah terus juga salah satunya jika anak sudah berusia sekitar 1 tahun gitu ya, kita kurangi nih konsumsi susunya gitu ya. Jadi cukup misalnya kalau udah mulai makan berat, susunya itu cukup deh sekitar 2 atau 3 kali sehari gitu ya. Mulai dibiasakan pelan-pelan, dan penggunaan dotnya pun juga kita kurangi pelan-pelan gitu ya. Jadi mulai membiasakan dengan menggunakan misalnya sedotan. Kadang anak-anak kan banyak tertarik ya, misalnya kayak minum gelas pakai sedotan, itu udah tertarik. Nah jika kita sudah melihat anak ketertarikan seperti itu, biasakan botol dot yang tadi pakai karet kita ganti dengan yang pakai sedotan. Jadi otomatis anak pada saat minum dia tidak bisa sambil tidur gitu ya. Jadi tetap dia harus duduk supaya susu itu bisa masuk ke dalam mulutnya gitu ya. Nah jadi kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti dia mau nggak mau harus duduk. Setelah duduk kita edukasi, yuk kita sikat gigi sama-sama dengan ibunya. Jadi ibu atau ayah harus mulai mencontohkan. Jika anak udah mulai ada ketertarikan atau penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu, mulai diajak bersama-sama untuk menyikat giginya seperti itu. Jadi pelan-pelan, misalnya dia udah umur 1 tahun, nanti yuk buka dulu mulutnya, nanti lihat pakai kaca gitu. Bagaimana caranya supaya ibu bisa menarik minat anak untuk membersihkan giginya. Jadi tidak dipaksakan anak itu, ayo buka mulut, tapi ibunya tidak mencontohkan gitu. Nah itu yang sulit ya. Jadi kalau buka mulut yuk, nanti adik sikat gigi mama, mama sikat gigi adik. Jadi kita sama-sama sikat. Nah nanti kita lihat mana yang bersih gitu, mana yang masih kotor gitu. Nanti anak-anak sama-sama belajar gitu ya. Nah nanti udah ada yang masih ada yang kotor nih, nanti kita bantu sikat lagi gitu. Jadi memang pengecekan sampai anak umur 12 tahun itu masih perlu ya. Oh, ekstra gitu, ya dokter, harus sampai 12 gitu. Tahun. Sampai 12 tahun itu harus, walaupun anak udah besar udah bisa sikat gigi sendiri, mandi sendiri, ibu tetap harus mericek ulang apakah kondisi gigi anak itu sudah bersih atau belum.
Seperti itu. Dok, kalau misalnya nih kan gigi yang karies pada anak nih, gigi susu itu rata-rata memang dia akan lepas itu pada usia berapa, dokter? Iya. Untuk tumbuh gigi permanen? Iya. Kalau untuk pergantian gigi itu biasanya usia 5,5-6 tahun ya, gitu ya. Tapi ada juga nanti yang 7 ke 8 baru ganti. Nah biasanya untuk gigi umur 6 itu biasa gigi depan sih. Nanti lambat laun, mulai umur 8, 9, 10 itu baru mulai ke gigi geraham belakangnya. Nah tapi ada satu hal yang selama ini banyak orang tua tidak mengetahui bahwa geraham permanen itu tumbuh tanpa menggantikan gigi apapun. Gitu. Nah, jadi itu tumbuh pada saat anak berusia 6 tahun. Gitu. Nah, jadi tumbuh paling belakang. Nah, jadi banyak orang tua menyangka masih gigi susu gitu. Jadi ada udah nggak apa-apa dok, nanti kan bisa ganti. Padahal kalau sudah sempat rusak atau mengalami karies, otomatis giginya apalagi sampai akhirnya dicabut, dia nggak akan ada gantinya seumur hidup. Jadi mulai usia 6 tahun mulai dicek nih, ada nggak tumbuh gigi paling belakang sekali, gigi baru, tapi dia nggak ada gigi yang goyang gitu. Gitu. Itu artinya gigi geraham permanen yang udah tumbuh. Nah, ini yang harus kita hati-hati nih dokter ya. Karena kan apalagi anak-anak dengan yang kebiasaan suka makan permen, makan coklat gitu kan dokter ya. Terus males lagi sikat gigi gitu dok, ya. Nah, dok, ketika memang nih kita sebagai orang tua yang memang harus lebih ekstra nih dokter ya, yang membersihkan gigi anak gitu dok. Cara untuk bisa nih dok membersihkan gigi anak nih, tips dan triknya dari dokter sendiri seperti apa sih? Misalnya tadi membersihkan mulut, lidah anak gitu dokter ya, kan ada orang tua yang masih nggak tegaan nih gitu dok. Betul. Nah memang sebenarnya kembali lagi ya, kembali lagi ke diri sendiri kita sebagai seorang ibu atau sebagai ayah ya kan, karena peran ayah juga ikut ya, nggak cuma ibu aja sebenarnya gitu. Jadi bagaimana kita mulai mengedukasi anak untuk menyikat giginya gitu ya, atau mulai terbiasa dengan sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga mulut. Kadang ada anak yang baru masuk sedikit nggak mau gitu kan ya, di nangis atau apa gitu kan ya. Nah jadi mulai dari pelan-pelan ibu mulai mengajarkan, yuk sama-sama kita ke kamar mandi, kita ngaca mana ya yang belum bersih giginya, tadi adek udah makan apa ya gitu ya. Jadi mulai nanti ibunya dulu yang menyikat gigi ibunya sendiri gitu, sambil diperkenalkan ini kita bersihkan giginya, nanti cara seperti ini, nanti gigi mama bersih loh, nanti monster komanya nggak ada lagi. Jadi memakai bahasa-bahasa yang anak itu tertarik gitu ya. Nah terus jangan lupa nanti misalnya pakai musik atau lagu, atau misal pakai media itu bisa dengan menggunakan, kadang anak-anak hobi ya nonton-nonton gitu kan. Nah belajar sikat gigi, dan boleh itu dilihatin ke anak, diedukasi ke anak, itu penting bagaimana caranya menjaga giginya gitu kan. Kesehatan rongga mulut itu penting sekali. Jadi memang mulai dikenalkan mulai anak memahami, mulai dia mulai mengkonsumsi makanan tertentu, bahkan kalau bisa dari anak umur 1 tahun atau 2 tahun itu udah mulai kita kenalkan. Karena kalau di bawah itu kan pasti masih orang tua yang berperan besar gitu ya. Nah tapi kalau udah mulai setahun ke atas atau 2 tahun ke atas, anak tuh udah mulai penasarannya udah jauh lebih tinggi. Nah kita manfaatin kondisi itu. Walaupun memang anak itu rewel, nangis, orang tua harus punya keyakinan dulu nih gitu ya, harus punya keyakinan bahwasanya aku harus menjaga bagaimana supaya anakku tidak sakit gigi gitu. Nah itu mulai harus ditanamkan dulu gitu dari orang tua aja. Jadi itu tadi, lebih baik kita tega melihat anak kita menangis pada saat sikat gigi dibanding kita melihat anak kita menangis saat sakit gigi. Betul. Nah dok, kadang kan di lidah anak nih dokter ya, itu juga kita ngelihat ada bercak-bercak putih nih, apalagi bekas susu biasanya dokter ya. Nah kadang itu juga kita luput nih membersihkan orang tua, sehingga kadang ini kok jadi dia nggak nafsu makan. Nah apakah itu ada pengaruh ya dokter ya dari kotornya lidah tadi yang tidak terbersihkan? Iya. Nah itu betul sekali ya. Jadi memang indera pengecap kita itu kan ada di lidah, ya kan, indera pengecap kita. Jika sudah tertutupi oleh lapisan makanan yang sudah terlalu tebal, otomatis rasa yang didapat dari makanan itu sudah berkurang, gitu ya. Nah kadang yang didapat cuman mungkin yang aktif cuman pahit aja misalnya gitu, atau mungkin yang didapat cuman kalau manis mau ya biasanya kan, atau asin aja gitu kan. Jadi tidak semua bisa bekerja dengan baik. Jadi memang lidah pun juga harus kita perbaiki, karena
jika lidah dalam kondisi kotor itu pun juga bisa menyebabkan bau mulut, ya kan, bisa selain jamuran menyebabkan bau mulut, anak juga semakin berkurang nafsu makannya karena dia tidak bisa merasakan rasa apapun dari makanan yang dikonsumsinya. Nah, itu dokter ya. Nah dok, kalau misalnya tadi gigi anak nih udah karies, terus tinggal tunggul-tunggulnya nih dokter, apalagi kebanyakan tuh gigi depan ya dokter ya. Lantas gimana nih dokter gitu ya? Apa kita harus mencabutnya atau menunggu tunggulnya nanti goyang sendiri? Nah itu gimana dok? Ya, memang kalau untuk penanganannya sendiri ya, untuk perawatan pada gigi yang sudah mengalami karies itu sebaiknya cepat kita bawa ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Gitu ya. Jadi seperti tadi sudah dibilang kalau anak itu pergantian gigi mulai usia 6 tahun, tapi bagaimana kalau ternyata gigi depannya usia 2 tahun udah habis, bisa gitu ya. Nah itu biasanya dokter gigi anak itu akan menyarankan untuk melakukan perawatan karena kita tidak boleh melakukan pencabutan gitu, kecuali kalau memang kondisi giginya sudah tidak bisa kita lakukan perawatan. Jadi, tapi setelah itu pun harus ada tahapan rencana perawatan selanjutnya. Jadi gigi tersebut tidak boleh kita biarkan kosong begitu saja karena gigi susu itu kan penentu dari gigi permanennya untuk keluar. Gitu. Jadi dia penunjuk jalan gitu ibaratnya. Nah, itu harus diupayakan bagaimana kita pertahankan gigi susu itu ada gitu ya. Jadi kalau memang ternyata udah mulai mengalami karies gitu ya, nah cepat kita bawa ke dokter gigi anak, kemudian kita lakukan perawatan. Jadi kita pertahankan semaksimal mungkin sampai anak mengalami pergantian gigi. Karena kalau kita biarkan atau menunggu masih gigi susu ini nanti aja deh gitu ya. Nanti lepas sendiri nih gitu ya. Gitu ya. Iya, memang betul ya, waktunya nanti akan ganti sendiri, memang benar. Cuman resikonya gitu ya, nanti akibatnya adalah infeksi yang terjadi. Kadang kita bisa melihat ada peradangan atau misalnya ada semacam seperti bisul di gusi anak gitu kan ya, atau bahkan seperti daging tumbuh. Akibatnya anak semakin kesulitan untuk makan karena dia terganggu gitu ya. Untuk mengunyah aja dia nggak bisa, menggigit sesuatu nggak bisa, ditambah dia kesulitan pada saat makan, dia sedikit kesakitan seperti itu. Nah dokter, ini waktu juga yang harus memisahkan kita nih dokter ya, nggak kerasa sekali nih dokter. Tapi boleh diberikan kesimpulannya nih dokter terkait bagaimana seharusnya kita nih sebagai orang tua ya dan seluruh pemirsa di rumah untuk bersama-sama menjaga kesehatan gigi anak-anak kita di rumah nih dok. Iya, baik. Kesimpulan secara keseluruhan memang deteksi dini atau perawatan secara dini pada gigi anak itu sangat penting, terutama pada saat anak masih berusia dalam kandungan ibunya berusia 2 bulan, ibu sudah mulai harus aware terhadap pertumbuhan daripada gigi dan tulang anak. Nah, kemudian jika saat anak sudah lahir, nah bayi sudah mulai harus dijaga kebersihan rongga mulutnya mulai dari gusi dan lidahnya, kemudian berlanjut ke giginya. Penanganan anak jangan takut untuk dibawa ke dokter gigi anak karena dokter gigi anak akan melakukan perawatan yang ramah terhadap anak sehingga anak sendiri tidak takut untuk ke dokter gigi ya. Jadi memang pencegahan dini itu penting. Bagaimana cara menyikat gigi di rumah, ibu juga harus mulai sedikit lebih menunjukkan kepedulian terhadap bagaimana cara untuk merawat gigi anak di rumah, dari mulai sikat giginya, kemudian dari mulai mengkonsumsi makanan itu upayakan mengurangi konsumsi yang manis-manis atau berkadar gula tinggi. Oke, nah itu ya dokter ya tips dan triknya. Pokoknya semoga nih seluruh ibu-ibu di rumah ya yang memiliki anak-anak kecil, semua kita bisa lebih aware ya terhadap kesehatan gigi anak-anak kita ya dokter ya. Karena ini juga berkaitan dengan tindak lanjutnya nanti gigi permanen yang tumbuh ya dokter ya. Betul sekali. Dan dokter, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, atas ilmunya yang diberikan kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan nih dengan edukasi yang diberikan, kita semua tadi disampaikan bisa terus turut menjadi orang tua yang aware dengan kesehatan gigi anak-anak kita. Dan pemirsa di rumah tentunya terus saksikan program Hidup Sehat di TVRI Jambi Punyo Kito setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang. Nah, dokter, semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa di rumah, demikianlah program Hidup Sehat pada siang hari ini. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.